menyatakan iman kita kepada Tuhan. Injil Matius, Yesus adalah Raja. Artinya Matius 25 ini terambil dari Matius 25, 31 sampai 46. Menunjukkan Yesus datang sebagai Raja di akhir zaman. Di akhir zaman ini bisa kapan? Kedatangan Tuhan Yesus yang terakhir. Ditutup, di-close semua raja-raja yang ada di dunia ini. Di-close dan ditutup, di akhirnya semua kekuasaan para pemimpin-pemimpin negara di dunia ini. Dan kita hanya punya satu raja, yaitu siapa? Yesus Kristus. Maka kerajaannya dia memang bukan untuk di dunia ini. Terlalu kecil. Nggak level buat Yesus. Kerajaannya dia di surga. Jadi ayat ini menekankan otoritas tertinggi dan kekuasaan tertinggi dan terkekal ada di dalam kerajaan Allah. Baik di bumi dan di surga. Seorang presiden hanya berkuasa dalam satu wilayah negara yang dia pimpin. Tapi Tuhan, dia memiliki otoritas dan kuasa atas semua negara. Negara manapun itu. Itu bedanya otoritas Yesus sebagai raja dan dibanding dengan otoritas para raja-raja di dunia ini, bahkan para pemimpin negara di dunia. Maka kita bersyukur punya Allah, punya Yesus sebagai raja di atas segala raja. Karakteristik atau ciri khas yang membedakan Injil Matius dengan Markus, Lukas, dan Yohanes 1. Memang sangat terlihat motif keyahudian di dalam Injil Matius. Contoh, 33 kali menyebut kerajaan surga. Di dalam Injil Matius, di dalam Markus, Lukas, Yohanes nggak sebanyak itu. Di Matius juga disebut 5 kali tentang kerajaan Allah. Di Markus, Lukas, Yohanes nggak sebanyak itu. 9 kali menyebut Yesus itu anak Daud di dalam Matius. Kenapa ini masih perlu dibawa-bawa? Yesus anak Daud. Ini menjelaskan histori. Garis keturunan. Bahwa Yesus itu tidak sekonyong-konyong. Datang ke dunia ini. Gak jelas. Ya. Garis keturunannya. Tidak. Jelas kok. Sedangkan di 3 Injil. Markus, Lukas, Yohanes. Tidak sebanyak itu disebutkan. Inilah yang membedakan Injil Matius dengan Markus, Lukas, dan Yohanes. Ada 3 angka spesial. Tapi tolong jangan dikeramatkan. Tolong jangan dipertuhankan 3 angka ini. Ya. Ini hanya memberikan penjelasan bahwa ada yang berbeda dari Injil Matius dibanding Markus, Lukas, Yohanes. Misalkan silsilah Abraham. Itu dijelaskan dalam Matius pasal 117. Abraham, Daud, lalu terusannya ke Yesus. Yang berikutnya. Di Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Ada 3 pencobaan yang dialami oleh Yesus. Setelah selesai berpuasa 40 hari, 40 malam. Bapak Ibu pahamkan itu? Itu bagian daripada ujian. Tapi Yesus tidak takluk, tidak kalah. Apalagi mengalah terhadap cobaan atau ujian daripada iblis. Dia menang. Ini memberikan sebuah pemaknaan buat kita. Bapak Ibu, kita masih berpotensi dicobai oleh iblis selama kita di dunia ini. Tapi Tuhan Yesus membuktikan. Dia tidak keok, dia tidak kalah, dia tidak mengalah, dia tidak lumpuh terhadap pencobaan iblis. Tapi dia menang. Artinya apa? Kita yang sungguh percaya kepada Yesus pasti bisa menang menghadapi berbagai pencobaan. Apakah pencobaan masalah seksual, pencobaan bicara masalah uang, pencobaan masalah posisi, pasti kita orang percaya kepada Yesus pasti bisa menang. Yang berikutnya, perintah tentang kewajiban. Tentang kewajiban, pentingnya doa, cara berdoa. Di Matius pasal 6 ayat 1 sampai 7. Di kitab yang lain itu tidak disinggung sepanjang itu. Yang berikutnya, 3 lagi oknum disebut. Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus di Matius pasal 28. Ayat 19 sampai dengan 20. Di kitab Markus, Lukas, Yohanes tidak disebut sebanyak itu. Jadi, ada kesamaan, tapi ada ciri khas tersendiri.
Saudara, diuraikan juga bagaimana banyaknya pelayanan penyembuhan, pengusiran yang dilakukan oleh Yesus terhadap iblis. Kesembuhan terhadap berbagai sakit penyakit. Dan bagaimana membawa orang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jadi saudara, Matius menekankan standarisasi, pola, ya, inti kebenaran yang sejati, dan juga kuasa Tuhan yang paripurna, yang sejati itu. Dan jaminan bagi orang untuk masuk surga yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya, dan jaminan bagi orang yang